Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Widi Nugraha STMM, dosen program studi teknik industri Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibnu Sina Batam. Saat ini saya dipercaya sebagai salah satu dosen pada mata kuliah material teknik. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi penjelasan mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu material teknik. Adapun penjelasan ini mencakup deskripsi mata kuliah, metode pembelajaran, dan capaian pembelajaran. Pada mata kuliah ini, mahasiswa mempelajari tentang perspektif sejarah dari material teknik, kebutuhan akan material teknik, memahami sifat-sifat material, sifat mekanik, termal, dan sifat kelistrikan beserta beberapa metode pengujiannya. Setelah itu, mahasiswa akan mempelajari struktur kristal material, cacat kristal, dan hubungan antara pergerakan dislokasi dengan deformasi plastis. Selain itu, mahasiswa akan mengetahui definisi dan penggunaan diagram fase dalam memahami perubahan sifat material teknik. Dan terakhir, mahasiswa juga mempelajari proses-proses pengolahan untuk berbagai material teknik. Mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS dengan beban 2 capaian pembelajaran lulusan. JPL 1 adalah kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam, dan atau material, teknologi informasi, dan keteknikan untuk memperoleh pemahaman menyeluruh dari prinsip-prinsip ke teknik industrian. JPL 2 yang meliputi keterampilan adalah kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen laboratorium dan atau lapangan dan menganalisis serta menerjemahkan data untuk mendukung proses pengambilan keputusan ke teknik industrian. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah adalah untuk mendukung capaian pembelajaran mata kuliah, maka terdapat sub-sub JPMK yang harus dicapai dalam setiap kali pertemuan. Sub-sub JPMK tersebut adalah materi-materi yang akan dibahas pada mata kuliah ini, yaitu definisi, sejarah, dan penggunaan material teknik, sifat-sifat material teknik dan metode pengujiannya. Berikutnya adalah struktur kristal dan densitas atom pada material teknik, ketidaksempurnaan struktur kristal dari suatu material, diagram fase dan perhitungan persentase kandungan pada material teknik, definisi dan kandungan material pada paduan baja dan besi tuang, perlakuan panas atau heat treatment pada material logam, metode pengolahan logam, serta material polimer, keramik, dan komposit beserta metode-metode pengolahannya. Materi-materi ini disampaikan secara tematik yang artinya dalam setiap pertemuan kuliah sesuai dengan tema atau materi yang dibahas. Adapun referensi-referensi yang digunakan adalah dari William D. Callister Jr., yaitu buku Material Science and Engineering 9 edition, Syamsul Hadi Teknologi Bahan, serta pustaka pendukung yaitu pamflet Ilmu dan Teknologi Bahan edisi kelima, J.T. Black, Ronald A. Coxer, yaitu Material and Process in Manufacturing dari John Wiley & Sons. Metode yang digunakan pada mata kuliah ini adalah Student Centered Learning, di mana mahasiswa sebagai pusat dari kegiatan belajar mengajar di kelas. Artinya, mahasiswalah yang aktif melakukan diskusi-diskusi dan mempresentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas mengenai satu tema pembahasan. Dengan demikian, pembahasan tema materi kuliah didasarkan pada hasil diskusi dan pengetahuan mahasiswa.
Dosen dalam hal ini sebagai moderator dan pembimbing bila mahasiswa perlu mendapatkan masukan dari dosen mengenai materi tersebut. Metode pembelajaran ini diintegrasikan dengan metode OBE yang tujuan agar mahasiswa tidak hanya paham secara teori saja, akan tetapi mampu menganalisis permasalahan yang ada dalam pengolahan material teknik di tempat kerja atau di bidang industri lainnya, dan mampu menyusun penelitian, laporan, makalah, dan artikel sederhana yang nantinya bisa dipublikasikan di jurnal bereputasi. Aktivitas pembelajaran dalam setiap pertemuan meliputi pembahasan singkat materi yang akan dipelajari, diskusi dan studi kasus dalam kelompok-kelompok kecil di kelas, tanya jawab beserta diskusi-diskusi, serta pemahaman mahasiswa diperdalam melalui kuis ataupun tugas individu. Sebagai platform yang menunjang pelaksanaan pembelajaran digunakan Edlink dari Sevima. Platform tersebut dapat digunakan sebagai sarana penyebaran materi kuliah, diskusi, pengumpulan tugas, dan komunikasi antara mahasiswa dan dosen. Untuk mengimbangi perkembangan zaman di era teknologi informasi, saya mengizinkan mahasiswa menggunakan platform media lain seperti YouTube, ChatGPT, Cloud AI sebagai salah satu sumber materi. Akan tetapi, materi tersebut harus tetap diuji keabsahannya berdasarkan referensi-referensi yang digunakan pada mata kuliah ini. Penilaian mata kuliah dirancang untuk mencerminkan proses dan hasil belajar secara utuh serta menyeluruh. Komponen penilaian meliputi tugas individu ke-1, ke-2, ke-3, dan ke-4 pada minggu ke-2, ke-4, ke-10, dan ke-13 yang memiliki bobot penilaian 20%. Hal ini mewakili sub JPMK 1, 2, 5, dan 6. Diikuti dengan ujian tengah semester di minggu ke-8 yang berbobot 15% untuk menguji mulai dari sub JPMK 1 sampai dengan 4. Presentasi dan diskusi dilaksanakan pada minggu ke-11 sampai dengan ke-14 yang berbobot 20% dan mewakili sub JPMK 5 dan 6. Diskusi dan perilaku dinilai mulai dari minggu ke-1 sampai minggu ke-15 yang masing-masing memiliki bobot 15% dan mewakili semua sub JPMK mulai dari sub JPMK 1 sampai dengan 6. Ujian akhir semester akan dilaksanakan pada minggu ke-16 dan berbobot 15% serta mewakili sub JPMK 1 sampai dengan 6. Melalui metode pembelajaran yang sistematik dan terstruktur berbasis capaian, mata kuliah ini dapat menjadi ruang bagi mahasiswa untuk mendapatkan pengetahuan yang memadai mengenai ilmu material teknik dan mengembangkan cara berpikir kritis inovatif dalam memecahkan masalah-masalah ke teknik industrian di tempat kerja masing-masing. Hasil dari capaian pembelajaran mata kuliah ini terbukti dengan terbitnya salah satu jurnal dari mahasiswa yang telah berhasil memecahkan masalah di tempat kerjanya menggunakan metode yang dia pelajari pada mata kuliah material teknik ini. Demikian penjelasan saya mengenai mata kuliah material teknik yang saya ampu. Berikut ini adalah video real teaching yang saya laksanakan di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kita bertemu lagi dengan mata kuliah material teknik. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Jadi kita bisa bertemu dalam kondisi sehat walafiat ya. Nah, sebelum kita mulai tentu
kita harus berdoa dulu supaya perkuliahan ini berjalan lancar dan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat ya di aktivitas sehari-hari maupun di dalam pekerjaan. Baik, untuk doa ya, jadi kita mulai berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa, silakan. Terima kasih. Oke, kita sering melihat benda-benda ini ya. Jadi kalau kita lihat ada material plastik, misalnya seperti sendok plastik, garpu dan piring misalnya. Ada yang tahu bagaimana proses pembuatannya? Ya, apa? Injection molding. Oke, yang lain? Ya? Oke, baik. Kemudian kita juga sering juga ya menggunakan ini sehari-hari, yaitu sendok dari besi ya, dari logam ya. Nah, ada yang tahu proses pembuatannya? Ya, silakan. Investment casting, Pak. Investment casting, bagus. Yang lain? Ada? Ya, Die casting, Pak. die casting, bagus. Oke. Kemudian kita juga sering bertemu dengan material ini ya. Ini kalau kita sudah membahas di pertemuan sebelumnya, ya. Jadi material keramik ini salah satunya adalah kaca, ya. Nah, dalam proses pembuatannya ini ada yang nanti akan kita bahas, ya. Ada yang tahu kira-kira kalau untuk kaca ini proses pembuatannya bagaimana? Belum tahu? Oke, baik, nanti kita bahas sama-sama ya sambil kita berdiskusi. Oke, sudah membaca buku ini yang ada di Adlim? Sudah. Oke, bagus. Ya, baik. Ini salah satunya nanti akan kita ambil bahan untuk diskusi baik di kelompok masing-masing nanti maupun di kelas. Sehingga pertemuan kali ini kita akan membahas proses pengolahan material beserta kelebihan dan kelemahannya. Ya, material-material yang akan kita bahas tadi yaitu material polimer atau sering kita ketemu dengan material plastik, kemudian besi atau logam, dan juga keramik atau kalau kita persempit lagi jadi material untuk kita membuat kaca lembaran seperti misalnya jendela ataupun pintu seperti ini ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Capaian mata kuliah yang akan kita tuju nanti adalah ini ya, jadi mampu menerapkan pengetahuan ilmu alam dan material berdasarkan prinsip-prinsip pengolahan material. Jadi kita membahas tentang prinsip-prinsip pengolahan material. Kemudian untuk pertemuan kali ini lebih spesifik lagi kita akan menganalisis dan mempresentasikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam pengolahan material tersebut. Ya, nanti akan kita diskusikan bersama-sama. Baik, kenapa kita harus mempelajari ini? Apa sih manfaatnya? Ya, kalau kita lihat di sini banyak bidang yang bisa kita temui dengan adanya ilmu atau pengetahuan dari material teknik tersebut. Kita bisa nanti menjadi manajer produksi, ya, quality control analis, konsultan industri maupun juga usahawan. Ya, jadi itu sedikit banyak berhubungan dengan pengolahan material teknik. Walaupun wirausahawan juga demikian ya, kalau kita tahu banyak juga wirausahawan yang bergerak di bidang material misalnya ya, bukan hanya toko bangunan tapi material-material untuk supplier ke perusahaan-perusahaan besar itu bisa juga. Ya. Ataupun kalau tidak berhubungan dengan keempat bidang ini, paling tidak bukan hanya teori yang nanti kita dapat, tetapi bisa menjadi bekal dasar ya, benar-benar bekal dasar kita nanti bekerja di berbagai bidang
kenal dengan tokoh ini? Enggak. Ada yang tahu? Ya. Bagaimana dengan karya beliau? Nah, Garuda Wisnu Kencana, Garuda Nusantara yang ini di IKN yang baru ya. Nah, tadi sudah sedikit banyak membaca buku ini ya, terutama untuk pengolahan material. Maka kita akan lanjut ke diskusi kelompok ya. Oke, seperti yang tadi kita bahas, silakan berkumpul dengan kelompok masing-masing ya. Kira-kira apa yang jadi tiga pengendalian jadi panel untuk pengendaliannya ya. Jadi silakan dibuat presentasinya ya. Kemudian silakan dicari kelebihan dan kelemahan masing-masing ya. Bagus. Oke, bagaimana? Kalau juga membahas tentang apa? Kita bahas tentang baik. Apa saja yang sudah dipersiapkan? Kelebihan dan kelemahannya ya. Silakan dipersiapkan. Jadi prosesnya ya. Kemudian kelebihan dan kelemahannya akan dibuat presentasi dalam menarik mungkin. Buat presentasinya? Sudah. Dan ya, kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Siapa? Kelompok 3? Sudah. Oke, baik. Jadi kita masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi presentasi dan diskusi. Ya. Maka saya persilakan kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Silakan. Kami dari kelompok 1 sama Kostin Pramowo, Nurpakis, Krisnagri, Ude Rusna dan Aidil Kepala akan mempresentasikan tentang proses pengolahan material polimer atau plastik. Proses pengolahan polimer itu injection molding merupakan metode yang penting dalam instruksi pembuatan plastik. Injection molding banyak dipilih karena memiliki beberapa keuntungan, yaitu kapasitas produksi yang tinggi, sisa penggunaan material atau useless material sedikit, dan tenaga kerja minimal. Dalam proses injection molding terdapat 3 komponen penting, yaitu pertama itu bagian injection unit, kemudian molding unit, dan berikut bagian pengendali sistem. Injection unit memiliki 2 fungsi utama. Yang pertama yaitu untuk memanaskan dan melelehkan bahan baku yang akan masuk melalui bagian hopper. Setelah meleleh, bahan baku tersebut kemudian diinjeksikan ke dalam KPD. Yang kedua tentang molding unit atau cetakan. Molding unit merupakan bagian yang membentuk benda yang dibuat. Molding unit ini memiliki 2 bagian utama, yaitu pertama itu bagian CVT, yakni bagian cetakan yang berhubungan dengan nozzle pada mesin. Kemudian yang kedua bagian core adalah bagian yang berhubungan dengan ejector. Yang ketiga itu tentang mesin pengendali sistem. Mesin injection molding memiliki alat pengendali yang digunakan untuk menjaga supaya proses tetap terkendali sesuai dengan prosedur. Proses yang harus dikontrol itu pertama itu temperatur injection dan mold unit, dan yang kedua itu posisi injection unit, screw dan mold, kecepatan screw selama injeksi dan pada saat mold menutup, serta tekanan pada saat fase injection dan clamping. Pada mesin-mesin yang sudah modern, pengendalian ini dilakukan secara otomatis yang dilengkapi komponen digital. Mungkin kita bisa melihat video. Kita lihat video prosesnya ya. Bagus sekali ya yang sudah disajikan oleh kelompok 1. Kita lihat sama-sama.
tadi video singkat tentang proses pengolahan polimer. Nah, proses pengolahan polimer ini juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi, kelebihan injection molding ini pertama itu presisi. Dalam hal pembuatan komponen yang rumit, pencetakan injeksi plastik sangat cepat. Kemudian nomor 2 itu bisa digunakan berulang. Yang produk yang identik dibuat berulang kali setelah mold atau cetakan dibuat. Mold memiliki masa pakai yang lama karena dibuat dengan baik asalkan dirawat dengan tepat. Dan ketiga itu biaya berbagian rendah. Biaya per komponen cukup rendah. Teknik pemprosesan lainnya melibatkan beberapa operasi sementara. Injection molding dapat dilakukan sekaligus. Keempat yaitu cepat. Waktu siklusnya hanya sekitar 10 detik. Beberapa komponen membutuhkan waktu lebih lama karena merupakan material khusus dengan beberapa filter yang memerlukan pencetakan presisi. Yang kelima itu kelebihannya pilihan material. Ada banyak sekali material yang tersedia, bahkan memiliki pilihan warna yang tak terbatas dengan penawaran marketplace atau peracikan warna. Kelebihan berikutnya itu sedikit sampah plastik. Pengulangan komponen cukup tinggi untuk pencetakan injeksi. Bahkan runner dan screw pun ada. Sisa-sisa plastik tersebut bisa didaur ulang, kemudian hasil penggilingan ulang dan material tersebut digunakan kembali. Nah, ada pun kekurangan injection molding itu pertama biaya awal tinggi, dimana karena harus membuat mold atau cetakan terlebih dahulu. Mold dengan kepresisian tinggi akan menyebabkan biaya yang mahal. Kemudian waktu pengerjaan awal itu tahap awal produksi bisa memakan waktu lama untuk merancang, menguji dan membuat cetakan dan konsep produksi itu sekitar 6 minggu. Setelah itu uji coba produksi juga memakan waktu yang cukup lama. Kekurangan yang ketiga ialah batas ukuran untuk produk besar. Batasan ukuran untuk produk besar. Pembuatan cetakan injeksi plastik membutuhkan mesin-mesin besar. Produk yang lebih besar membutuhkan cetakan yang lebih besar pula, sehingga biaya produksinya cukup mahal. Dan yang keempat itu diperlukan desain yang cermat. Cetakan plastik memerlukan desain yang cermat selama perakitan untuk menghindari masalah saat produksi massal. Suhu dan material akan diperhitungkan dalam desain cetakan. Penempatan saluran pendingin dan injektor perlu dipertimbangkan untuk memastikan produk menjadi bagus. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Oke, baik. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, silakan dari kelompok lain ada pertanyaan? Baik, saya dari kelompok 1, kelompok 3 ini mengenai injection molding. Bagaimana material bisa masuk ke dalam heating chamber? Oke. Bagaimana material bisa masuk ke Dalam heating chamber? Boleh ditampilkan yang gambar mesinnya yang di bagian depan, terus bawahnya. Oke. Oke, baik. Jadi bagaimana material ini masuk ke heating chamber? Ada yang jawab untuk kelompok 1? Oke, silakan. Menjawab dari pertanyaan menurut sebenarnya. Jadi jawaban itu material masuk ke dalam chamber karena ditarik oleh screw yang gerakannya berputar. Oke, baik. Bagaimana jawabannya? Baik, sudah dulu. Oke. Jadi material yang masuk ke hopper ini ya, seperti yang tadi dijelaskan oleh kelompok 1 ya. Jadi dia bisa masuk sampai ke area heating chamber ini karena ada screw yang tarik. Jadi dia tertarik sama putaran. Oke, bagus ya. Ada pertanyaan lagi? Baik, silakan. Izin bertanya, saya dari kelompok 2 mau bertanya mengapa cetakan memiliki sistem pendingin? Oke, mengapa cetakan memiliki sistem pendingin ya? Baik, silakan kelompok. Baik, dari kelompok 1, alasan mengapa cetakan memiliki sistem pendingin yaitu pertama itu untuk mempercepat proses pendinginan material plastik. Kemudian pendinginan yang efisien akan mempersingkat waktu siklus produksi. Ketiga, meningkatkan jumlah produk yang bisa dihasilkan per jam. Dan terakhir itu memastikan produk memiliki bentuk yang stabil tanpa deformasi. Itu kira-kira. Terima kasih sudah menjawab. Oke, baik. Jadi di dalam cetakannya ini atau kalau di dalam teknik injection molding disebut sebagai mold. Jadi di sini ini ada pendinginnya, biasanya air ataupun oli. Ya, jadi fungsinya apa? Untuk memperbaiki performa baik dari produknya sendiri maupun dari kecepatan prosesnya. Jadi kalau misalnya tidak ada pendingin, maka akan proses pendinginannya akan lebih lama. Jadi moldnya tidak bisa cepat dibuka. Nah, kalau ada pendinginnya, maka produk yang dihasilkan itu bisa lebih cepat dingin. Kemudian mold tersebut bisa cepat dibuka sehingga bisa lebih cepat mendapatkan produk yang diinginkan. Nah, itu salah satu jawabannya ya. Oke, baik. Jadi kelompok 1 sudah mempresentasikan tugas kelompoknya ya. Silakan waktunya seperti itu dulu. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih kami ucapkan terima kasih. Oke, baik.
Ya, kita beri. Baik, kita beri kesempatan untuk kelompok 2 mempresentasikan hasil kelompoknya. Ya, silakan kelompok 2 untuk memulai presentasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera kita semuanya. Nah, perkenalkan kami dari kelompok 2 yaitu saya sendiri sebagai Komando Mani. Rekan saya Abdillah Sandra, kemudian Gilang Hasanah, kemudian Muhammad Edi Iskandar dan Reski Pratama Putra. Pada kesempatan kali ini kami ingin membicarakan tentang assessment casting, versi tinggi. Mereka satu prinsip mengenai metode pengajuan assessment casting, mulai dari dasar tahapan proses hingga aplikasi industri dan tantangan. Oke, pengenalan investment casting. Pengajuan investment. Metode presisi tinggi untuk menghasilkan komponen logam. Proses ini mampu menciptakan bentuk kompleks dengan toleransi dimensi yang sangat ketat. Hasilnya adalah perlukan aktif superior dan bisa mengurangi kebutuhan pekerjaan mesin tambahan. Karakteristik utama presisi dimensi tinggi, minim proses pemesinan lanjutan, kemudian hasil corak memiliki kualitas permukaan superior, kemudian mampu mencetak geometri kompleks, bahkan yang dekat. Cocok juga untuk membagi paduan logam. Tahapan proses umum. Pembuatan pola lilin presisi, kemudian pembentukan cangkang keramik berlapis. Selanjutnya peleburan lilin dan pemasangan cangkang dan pemasangan logam cair dan penyelesaian. Pembuatan pola lilin. Pembuatan pola lilin adalah tahap krusial dalam investment casting. Mulai dari injeksi lilin ke dalam cetakan lilin yang presisi. Cetakan ini sering kali terbuat dari logam, memastikan pola lilin menjadi replika persis dari geometri komponen akhir. Akurasi pola lilin sangat menentukan dimensi dan kualitas produksi corak. Kemudian perakitan pola lilin. Pola-pola lilin individual disatukan secara presisi ke saluran skur utama dan saluran pengembangan runners untuk membentuk pohon lilin. Perakitan ini vital untuk efisiensi produksi, memungkinkan pengecoran simultan banyak komponen dalam satu siklus. Selanjutnya pembentukan cangkang keramik. Pola lilin dicelupkan ke bubur keramik atau selurin. Kemudian hasil refraktori atau scuto dilakukan untuk pengerasan. Proses ini diulang hingga ketebalan cangkang memadai. Kemudian membentuk cetakan multilapis kuat dan tahan suhu tinggi. Proses dewaxing. Dewaxing adalah proses krusial menghilangkan pola lilin dari cangkang keramik. Ini dilakukan melalui pemanasan terkontrol, seperti dalam autoclave, uap atau tunggu, agar lilin meleleh dan menguap. Hasilnya adalah larutan cetakan kosong yang presisi, siap untuk penuangan logam cair. Kemudian teknik penuangan logam cair dituang ke dalam cetakan keramik yang telah dipanaskan sebelumnya, sehingga suhunya ideal. Pemanasan ini krusial untuk mencegah kejutan termal dan memastikan fluiditas logam optimal. Proses penuangan harus dilakukan secara terkontrol untuk mengisi seluruh rongga cetakan dengan sempurna. Selanjutnya adalah proses pendinginan dan pembongkaran. Setelah penuangan, logam cair mendingin dan memadat di dalam cangkang keramik, membentuk corak yang solid. Proses pembongkaran dilakukan penghancuran cangkang keramik secara mekanis, seperti dengan tebaran atau palu, atau secara thermal melalui pemanasan cepat. Tujuannya adalah untuk mengeluarkan corak logam yang telah padat dari cetakan. Berikutnya kita menyaksikan video proses pengecoran. The first stage of the process is to produce an exact replica or pattern of the required casting. This is made by injecting wax into a die. The wax pattern is then assembled onto a wax feeder system. Each assembly or tree may have just one large pattern or many small patterns. The wax assembly is then dipped into high-grade ceramic slurry by a large robot. This is the most important coating, as the metal will lie next to it when poured into the mold. Whilst the thin slurry coating is still wet, larger particles of ceramic are dropped onto the wet surface to build a thicker coat. After drying, this coating process, or investment process, is repeated several times, building a shell mold thickness appropriate to the size of casting and metal to be cast. After the finished shell mold is dried, the wax is melted out in a steam autoclave, hence the name lost wax process. The molds are fired at over 1000 degrees centigrade to remove any remaining wax and to strengthen the mold. Molten metal is then poured into the molds whilst they are still hot, enabling the metal to run into thin mold sections. After cooking, the ceramic shell mold is broken away, and each casting is cut away from the feeder system. The castings are carefully fettled, plastered, and heat treated. A setting operation may also be required. Material testing, X-ray, dye penetrant, or machining can then be carried out if required.
tadi video persemuanya lebih komplit. Jadi keunggulan dan kekurangan investment testing. Keunggulannya yang mampu menghasilkan bentukan turbin, contohnya dengan turbin. Kemudian permukaan akhirnya superior, minim kebutuhan permesinan lanjutan. Kompatibel dengan perangkat paduan termasuk super alloy. Toleransi dimensinya tetap mengurangi pengerjaan ulang. Kemudian juga kekurangan yaitu gaya alur kerja sangat tinggi, seperti itu cetakan lilin yang kompleks menjadi penghalang utama. Prosesnya juga memakan waktu lebih lama untuk produksi volume rendah dan membutuhkan keahlian khusus yang mendalam. Kesimpulannya, geometri sangat kompleks dan detail geometri sangat kompleks dan detailnya harus. Kemudian toleransi dimensi yang ketat dan permukaan superior, berbagai jenis paduan termasuk super alloy. Ideal untuk aplikasi presisi tinggi seperti dirgantara, medis, dan otomotif. Memiliki tenaga biaya awal dan waktu produksi. Baiklah tadi presentasi dari kami kelompok 2. Oke, baik. Jadi kelompok 2 sudah mempresentasikan tentang proses pengolahan material logam ya dengan metode investment casting. Oke, diberi kesempatan kepada kelompok 1 dan 3 untuk mengajukan pertanyaan. Silakan. Oke, baik. Kelompok 1 silakan. Kenapa proses ini sering disebut wax casting? Oke, nanti saya minta kepada rekan saya. Oke, baik. Kelompok 2 silakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan jawab pertanyaan dari kelompok 1. Di mana jawabannya adalah investment casting lebih presisi karena permukaan keramik lebih halus dibanding permukaan cetakan pasir. Oke, yang low spec tadi, low specnya kenapa disebut itu? Hal ini terjadi pada saat cetakan dipanaskan hingga lilin di dalamnya meleleh dan menetes keluar, meninggalkan rongga kosong yang persis seperti bentuk produk yang diinginkan. Lilin ini kemudian dapat didaur ulang. Oke, baik. Jadi itu ya. Bagaimana kelompok 1? Oke, baik. Jadi investment casting ini disebut juga proses wash wax. Kalau misalnya istilah umumnya ya, karena ada wax itu lilin ya, jadi ada lilin yang hilang pada saat proses pembuatan cetakan ya. Mengapa itu disebut sebagai wash wax proses? Baik, ada pertanyaan? Oke, baik. Kelompok 3 ingin bertanya, investment casting ini prosesnya hampir sama dengan sand casting, yaitu cetakan sekali pakai. Jadi mengapa material tersebut tidak menggunakan sand casting saja? Oke, ya silakan. Baik, kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan tadi. Investment casting lebih presisi karena permukaan keramik lebih halus dibanding permukaan cetakan pasir. Izin menambahkan pada cetakannya keramik, investment casting ini bisa menggunakan logam yang memiliki tingkat daya tinggi seperti baja dan besi tuang. Oke, baik. Oke, baik. Jadi kelompok 2 tadi sudah menjawab ya. Bagaimana? Kelompok 3? Cukup? Ya. Jadi betul ya yang diajukan oleh kelompok 2 ya. Jadi pertama sama sebenarnya sama sand casting, cuman lebih presisi karena ya kita ketahui dia berasal dari permukaannya itu keramik ya. Keramik pasti lebih presisi dibanding pasir tentu saja. Kemudian juga keramik lebih tahan panas dibanding pasir. Kalau pasir biasanya untuk material-material yang titik lelehnya itu rendah ya, seperti aluminium misalnya ya. Sementara kalau untuk investment casting ini karena dari keramik dia bisa untuk digunakan pengolahan material yang titik lelehnya tinggi seperti misalnya baja maupun besi suara. Nah, kemudian untuk proses investment casting. Paham semua di sini? Oke, baik. Silakan ditutup dulu. Terima kasih teman-teman semua atas materinya. Mudah-mudahan ini bisa jadi bagi kita semua. Saya mohon maaf dari kelompok 2 berbeda kesalahan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Membahas ya satu persatu mulai dari proses injection molding, investment casting maupun fluting glass ya pada kaca lembaran. Ya, jadi apa nih yang bisa kita dapat hari ini? Apa yang kita pelajari hari ini? Silakan. Proses Ya, Pak. Proses injection molding yang lain? Proses apa aja yang kita pelajari tadi? Ya, silakan. Proses pengolahan logam metode investment casting. Oke, ada lagi? Proses metode keramik. Glass ya tadi yang terakhir. Ya, jadi tadi kita sudah membahas 3 proses tersebut. Sampai di sini? Oke, baik. Jadi itu yang kita pelajari pada perkuliahan hari ini. Ya. Nanti silakan untuk presentasi untuk kehadiran ya, untuk presensinya silakan diisi yang ada di Adlink ya. Jadi silakan kita menggunakan Adlink untuk presensi. Jadi presensinya silakan dilakukan ya. Oke, kalau sudah paham ada kuis yang harus dikerjakan di Adlink ya, silakan dibuka Adlink masing-masing ya, silakan dikerjakan ya. Saya beri waktu sampai besok ya 24 jam ya. Ada kuis
mengenai ketiga proses yang sudah kita bahas hari ini. Jadi perkuliahan kali ini sudah kita laksanakan dengan baik ya. Silakan nanti masing-masing kelompok untuk membuat PDF dari presentasi tersebut dan silakan untuk dibagikan di grup kelas ya, sehingga masing-masing anggota kelas ini dapat materi yang tadi sudah dibahas ya. Silakan di presentasi tersebut di PDF ya. Selesai kuliah hari ini, saya sangat mengapresiasi Anda semua ya yang sudah mempresentasikan tugasnya dengan baik, kemudian bersemangat dalam perkuliahan ini ya. Terima kasih. Maka kuliah hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.